Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas perkembangan airdrop dari Hamster Kombat. Adapun beberapa pertanyaan terkait plistingan Hamster Kombat karena Pixelpers yang merupakan salah satu pesaing dari Hamster Kombat sudah resmi terdaftar di bursa dan akan segera open trade per tanggal 18 Juli hari ini. Sedangkan rumor yang ramai dibicarakan sebelumnya adalah Hamster Kombat. Tapi sampai sekarang belum ada hilal when listing Hamster Kombat dan segera open trade di bursa. Dan dalam video ini, gue akan membahas beberapa poin penting, termasuk kejanggalan yang ada di dalam project Hamster Kombat. Pertama, gue akan jelaskan terkait website Hamster Kombat yang tidak bisa dibuka pada tanggal 13 Juli kemarin. Kedua, tweet Hamster Kombat memberikan announcement ataupun pengumuman mengenai kriteria eligible ataupun kelayakan dalam airdrop. Dan yang terakhir, adanya suatu kecurigaan dari community bahwa dev Hamster Kombat hanya memanfaatkan komunitas dengan cara farming AdSense menggunakan channel YouTube. Dan kita akan lihat berapa penghasilan Hamster Kombat dalam sebulan dari channel YouTube-nya. And so, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama gue akan bahas sedikit tentang website ataupun bot Hamster Kombat yang tidak bisa diakses. Dan di sini kalian bisa lihat, gue sendiri pun tidak bisa mengakses dan langsung blank. Sebetulnya apa yang terjadi? Nah, jadi sebetulnya itu merupakan sebuah maintenance system yang dimana tim dari Hamster Kombat sedang melakukan perbaikan ataupun peningkatan dalam aplikasi maupun game agar berjalan dengan baik, sehingga mampu meminimalisir dari bug ataupun gangguan dalam permainan. Jadi kalian jangan salah perspektif, apalagi berasumsi bahwa Hamster Kombat akan scam. Dan tim mengumumkan melalui akun Twitter bahwa web ataupun bot Hamster Kombat telah kembali aktif dan bisa diakses. Jadi dengan apa yang disampaikan melalui akun Twitter resminya Hamster Kombat, hai para CEO, aplikasi Hamster Kombat di Telegram kembali dan berjalan dengan lancar. Klaim keuntungan Anda sekarang dan sebarkan beritanya kemudian ikuti. Nah, jadi telah secara resmi bahwa akun Twitter dari Hamster Kombat memberikan sebuah pengumuman mengenai sebuah perbaikan sistem ataupun maintenance system yang telah dilakukan pada hari sebelumnya. Kemudian berbicara tentang Project Pixelpers yang merupakan pesaing dari Project Hamster Kombat. Nah, jadi kira-kira apa itu Pixelpers? Jadi secara spesifik, Pixelpers merupakan game bertema cyberpunk yang dapat diakses langsung melalui browser maupun web ataupun aplikasi perpesanan Telegram. Pemain dapat menjelajahi dunia imersif ini, terlibat dalam pertempuran player versus environment ataupun disingkat menjadi FPE dan player versus player yang disingkat menjadi FPP. Sehingga mereka mampu menyesuaikan robot mereka sendiri. Nah, jadi pada intinya, Pixelpers bukan hanya airdrop tap to earn yang bisa dimainkan dalam mini apps Telegram. Begitu juga kalian sebagai user ataupun pemain mampu memainkan dengan cara bertarung antara player ataupun FPP, dan siapapun yang memenangkan pertarungan akan mendapatkan poin yang dimana nantinya poin-poin tersebut bisa kalian convert dengan native token asli Pixelpers. Dan tepat pada tanggal 18 Juli hari ini, Pixelpers ataupun native token yang bernama PixPy akan terdaftar di beberapa bursa dan salah satunya adalah Bitget Exchange. And so, congrats buat kalian yang sudah berjuang demi mendapatkan bagian airdrop Pixelpers. Dan mungkin inilah yang menyebabkan kecemburuan sosial dari komunitas Hamster Kombat karena Pixelpers secara diam-diam langsung terdaftar di beberapa bursa tanpa adanya basa-basi seperti Hamster Kombat. Kemudian informasi yang kedua, dan ini merupakan poin penting yang perlu diperhatikan apabila kalian salah seorang airdroppers dari Hamster Kombat. Yang dimana tweet tersebut mengumumkan apabila ada pengguna yang tidak mengikuti aturan ataupun lebih tepatnya melakukan kecurangan, maka tim dari Hamster Kombat tidak akan segan-segan untuk melakukan pemblokiran dari akun-akun yang tidak fair dalam persaingan untuk mendapatkan banyak poin. Dan seperti yang telah disampaikan melalui akun Twitter resminya Mr. Satoshi, bahwa dia telah menyatakan tim Hamster Kombat akan membersihkan bot rujukan dan melarang mereka yang memanipulasi gameplay sebelum mencantumkan token HMSTR. Pelanggan akan diblokir dan pemain jujur akan diberi penghargaan. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu mengenai sebuah pengumuman ataupun poin penting yang telah disampaikan melalui pegangan Twitter resminya Mr. Satoshi. Mungkin di sini ada suatu pertanyaan, kira-kira kriteria seperti apa yang dimaksudkan dalam sebuah pengumuman pemblokiran? Mungkin salah satu contohnya apabila user menggunakan bot tidak relevan yang notabene dianggap sibil, karena tujuan tersebut agar mendapatkan banyak referral ataupun poin yang tentu sudah melanggar dari ketentuan yang sudah diberlakukan oleh tim Hamster Kombat. Jadi hati-hati saja apabila kalian menggunakan bot yang tidak relevan, karena tim akan melacak dan melakukan pemblokiran.
Karena tim dari Hamster Combat tidak peduli seberapa besar dedikasi kalian, seberapa besar poin yang telah kalian dapatkan, apabila kalian melanggar aturan ataupun melakukan kecurangan, maka akun kalian akan dilakukan pemblokiran 100% dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian informasi yang terakhir, adanya suatu kecurigaan dari community bahwa dev Hamster Combat hanya memanfaatkan komunitas dengan cara farming AdSense menggunakan channel YouTube. Sebetulnya pertanyaan itu bukan dari satu ataupun dua orang, karena selama ini dev Hamster Combat memiliki banyak akun YouTube di setiap negara. Bahkan lebih dari 10 negara, termasuk negara Indonesia. Dan untuk channel YouTube utamanya memiliki lebih dari 33 juta subscriber ataupun pelanggan, yang dimana dalam sebuah channel YouTube utama hanya memiliki sekitar 158 video. Dengan rata-rata video mendapatkan lebih dari ratusan ribu penonton dan bahkan ada yang telah mencapai 11 juta hingga 13 jutaan penonton. Begitu juga dengan beberapa channel YouTube yang lain mendapatkan ratusan ribu hingga jutaan penonton. Hai hamster, tahu nggak sekarang lebih dari 2,4 juta mata uang kripto yang beredar? Apakah meluncurkan mata uang kripto itu begitu mudah jadi banyak orang yang melakukannya? Oke, mari kita simak dan lihat bagaimana membuat mata uang kriptomu sendiri. Apakah digunakan untuk mentransfer uang, menyimpan kekayaan, mendukung kontrak pintar, memverifikasi data, atau mengelola aset pintar? Dan di sini kita akan hitung berapa pendapatan tim Hamster Combat dari farming AdSense channel YouTube. Berdasarkan data dari Social Blade bahwa channel YouTube utama Hamster Combat mendapatkan penghasilan sekitar 104.000 hingga 1,7 jutaan US dollar. Yang artinya, jika pendapatan rata-rata setiap bulan 1,7 jutaan US dollar, kemudian kita konversikan dengan nilai kurs saat ini, pendapatan channel YouTube utama Hamster Combat melebihi di 15 miliar rupiah. Dan itu hanya satu akun YouTube, sedangkan Hamster Combat memiliki lebih dari 10 akun YouTube. Mungkin pendapatan rata-rata dari total semua channel YouTube-nya bisa mencapai 50 miliar rupiah, dan itu hanya dalam 1 bulan. Dan untuk pendapatan per tahunnya, akun YouTube utama dari Hamster Combat mendapatkan 20 jutaan US dollar atau setara dengan 322 miliar rupiah. Wow, itu pendapatan yang sangat fantastis dan juga luar biasa yang diperoleh oleh channel YouTube Hamster Combat. Tapi harapan gua sebagai community dari Hamster Combat, semoga saja pendapatan dari channel YouTube ini akan digunakan untuk mengisi liquidity, pendaftaran ke beberapa bursa Tier 1, dan khususnya untuk tujuan positif. Dan tentu bukan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memanfaatkan komunitas Hamster Combat. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai perkembangan terbaru dari Hamster Combat. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.